Sifat sholat Nabi dari takbir sampai salam. Yang paling pertama adalah masalah bersuci. Apabila hendak melakukan sholat, seorang muslim diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu dari hadas kecil maupun hadas besar. Dikatakan hadas kecil adalah kalau orang sudah buang air kecil, keluarkan angin ataupun buang air besar. Berarti dia dalam kondisi wudunya batal. Di sini dia harus bersuci kembali, berwudu. Atau hadas besar adalah maksudnya mandi junub. Ini syarat pertama, harus suci. Masuk dalamnya suci kita, badan, baju, tempat, ya, sholat itu dari segala macam kotor dan najis. Yang kedua dianjurkan punya sutra, dan sutra adalah penghalang atau pembatas. Ia memulai dengan menjadikan sesuatu sebagai sutra atau penghalang ataupun pembatas di mana ia sholat dengannya atau menghadap kepadanya. Sebagaimana putut nomor 1 HR atau hadits riwayat Bukhari. Hal ini dilakukan apabila ia menjadi imam dan ia sholat hal ini dilakukan apabila ia jadi imam atau ia sholat sendiri. Dan tinggi sutra sunnah Nabi SAW adalah kurang lebih kalau sentimeternya 46,2 cm. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Qawlul Mubin fi Akhta'il Musallin. Kalau orang sholat berjamaah, maka yang jadi sutra adalah imam. Jadi misal di saf 3 atau saf 2 dari masjid ini, pada saat antum datang ada kosong di ujung sana. Tapi safnya sudah berjalan sampai 5-6 saf. Antum ingin isi saf itu, boleh lewatin makmum. Karena kalau sholat berjamaah yang wajib tidak boleh, yang ada sutranya tidak boleh lewati adalah imamnya. Makanya biasa masjid-masjid itu pakai mihrab. Ya. Tujuannya supaya tembok itu orang tidak lula lalang. Tapi kalau sholat sendiri berarti berlaku hukum individual. Berarti antum harus gunakan sutra itu. Apa saja? Kalau tidak ada sama sekali pun, maka diniatkan sutranya adalah ujung sejadahnya. Dan bagi antum yang akan melewati orang yang sholat harus hati-hati. Kalau jarak antara antum dengan dia cukup jauh, nggak apa-apa antum lewat. Tapi kalau dekat tidak boleh. Ini bisa hukumnya berat dan termasuk dosa besar. Kalau sengaja lewat memutus antara seseorang dengan tempat sujudnya di sini, ya. Kalau misalnya tempat sujud saya ujung meja ini, maka orang boleh lewat setelah ujung meja ini. Tapi kalau di antara saya sama tempat sujud, maka itu tidak boleh. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang akan memutus antara kalian dengan tempat sujud kalian, tahanlah dia, keluarkan tangan seperti ini. Kalau dia nolak, pukullah dia, karena bersamanya syaitan. Tapi perhatikan di sini, kalau antum sholat sendiri, baru antum lakukan itu. Kalau sholat berjamaah, jangan pukul orang. Karena ini benar terjadi di Masjid Nabawi. Saya lihat sendiri, ada orang tua di sebelah saya sholat. Rupanya orang tua ini salah faham dengan hadis itu. Dia pikir semua orang yang lewat harus ditahan, walaupun dia sholat berjamaah. Jadi sutra dia masing-masing. Dia merasa sutra dia sendiri, bukan imam. Padahal kalau berjamaah kan imam. Maka ada anak kecil lewat, anak mungkin kelas 3-4 SD lewat, ditahan sama dia. Anak itu tetap motor jalan, dipukul sama dia sampai anak itu terpental jauh. Rupanya anak ini bukan anak sembarangan, hadir di majelis-majelis ulama di Masjid Nabawi. Dan dia faham, kembali anak itu habis sholat. Lalu dia mengatakan, kamu syekh. Syekh itu orang tua maksudnya. Karena orang Arab biasa panggil syekh, bisa orang tua, orang kaya atau orang pintar agama. Apa kau tidak faham hadis Nabi? Kata anak itu. Itu sutra bagi orang individu. Anda sedang sholat berjamaah, saya tidak layak untuk dipukul. Dia ngomong seperti itu. Dan ini semua pelajaran yang bagus gitu ya. Maka harus difahami. Dan Nabi SAW mengatakan, siapa yang sesungguhnya seseorang di antara kalian menunggu sampai puluhan tahun pun, 40 tahun lebih baik, lebih ringan daripada dia memutus antara orang dengan sujudnya. Jadi nggak boleh untuk melewatin itu. Itu fungsi daripada sutra. Yang ketiga meluruskan saf, dan ini bagian daripada kewajiban, bukan pilihan ya. Kemudian apabila menjadi imam, hendaklah ia menoleh ke kanan seraya mengatakan istawu. Ada putnot nomor 2 silsilah as-sahihah nomor 3955. Artinya luruskan dan menoleh ke sebelah kiri seraya mengucapkan istawu. Jadi kanan dan kiri, istawu, luruskan, istawu, luruskan ya. Yang keempat berdiri dan niat di dalam hati. Tentu kalau sholat sendiri gak usah bilang istawu, karena antum tidak punya makmum. Siapa tahu ada orang iseng,
Dia sholat sendiri, teriak-teriak sendiri, istau, ya. Jadi kalau lagi ngatur saf, kakinya jangan seperti kipas begini ya. Tetapi ini tumitnya dibuka. Dan ukurannya, ukuran standar, pundak ini ukuran standar. Ya. Maka telapak kaki antum buka seukuran itu saja. Tidak usah masuk ke saf orang di sebelah. Ya. Ini serius memang, karena kadang-kadang ada orang badannya kecil, kakinya besar gitu kan. Atau dia ikuti sejadahnya. Nah ini manfaatnya kalau kaki rapat begini, otomatis betis juga ketemu, pundak pun ketemu. Ini yang masuk dalam hadis Nabi SAW. Siapa yang sholat seperti ini tidak akan dimasuki oleh syaitan di antara safnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, rapatkan dan luruskan saf kalian, jangan buat ada celah buat syaitan. Karena kalau dia ada, dia akan mengganggu sholat. Oke? Sekarang antum balik ke sana, balik ke teman-teman supaya dilihat.